warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurlin Diah Palupi, absen 32 dari kelas 10A. Hari ini, saya ingin menceritakan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Yuk kita bahas sama-sama. Teman tahu nggak sih, kalau masuknya Islam di Indonesia itu dibahas melalui beberapa teori penting loh, seperti teori Gujarat di India, teori Arab, teori Tiongkok Cina, teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Turki. Yuk kita bahas satu-satu teori-teorinya. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori Gujarat India. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui India pada abad ke-13. Islam disebarkan melalui para pedagang India yang aktif berdagang di pelabuhan dan interaksi sosial pada masyarakat yang damai. Teori ini dapat dibuktikan dari batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang mirip sekali dengan gaya khas Gujarat, dan teori ini juga terbukti melalui hubungan dagang Indonesia dan India yang sangat kuat pada masa itu. Teori yang kedua adalah teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam dibawa langsung oleh para pedagang Arab pada abad ke-7. Islam disebarkan melalui hubungan interaksi dengan masyarakat dan hubungan pernikahan dengan masyarakat lokal. Teori ini dapat dibuktikan melalui catatan Tiongkok yang menyebutkan keberadaan orang Arab di Sumatera dan budaya Islam di Indonesia yang sangat mirip dengan budaya Islam di Timur Tengah. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia melalui para pedagang dan ulama di Persia. Mereka menyebarkan Islam lewat ajaran tasawuf yang mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Teori ini dapat dibuktikan dari gaya kaligrafi dan istilah tasawuf yang sangat mirip dengan budaya Persia. Teori yang keempat ada teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang muslim yang ada di Tiongkok, tepatnya pada abad ke-14 dan abad ke-15. Mereka banyak singgah di pesisir, lalu perlahan mengajarkan ajaran muslim dan menikah dengan masyarakat yang ada di Nusantara. Teori ini dapat dibuktikan melalui banyaknya permukiman di Indonesia seperti daerah Tuban, Semarang, dan Gresik. Lalu dapat dibuktikan juga dengan adanya bangunan masjid yang berarsitektur mirip bangunan yang ada di Cina. Nah, teori yang terakhir ada teori Turki. Teori ini menyatakan bahwa Islam berkembang berkat pengaruh Turki Utsmani, tepatnya pada hubungan politik dan keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan dari simbol-simbol kerajaan Islam yang mirip dengan simbol-simbol Turki. Lalu, catatan sejarah yang menyatakan bahwa adanya hubungan diplomatik antara kerajaan di Nusantara dengan Turki. Nah, sekarang kita akan membahas jalur masuknya Islam di Indonesia, seperti jalur perdagangan, jalur pendidikan, jalur perkawinan, jalur kesenian, politik, dan jalur tasawuf. Jalur pertama yang akan kita bahas adalah jalur masuknya Islam melalui jalur perdagangan. Para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia singgah ke pelabuhan Nusantara dan melakukan transaksi jual beli. Dari situlah mereka mengajarkan ajaran Islam ke masyarakat Nusantara, dan akhirnya banyak masyarakat yang tertarik untuk masuk ke ajaran Islam. Jalur yang kedua adalah jalur pernikahan. Para pedagang yang tinggal di Indonesia akhirnya menikah dengan perempuan lokal. Dari pernikahan inilah akhirnya Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Jalur yang ketiga adalah jalur pendidikan. Para ulama mendirikan surau, pesantren, dan mereka mengajar di masjid. Dari situlah sistem pendidikan Islam di Indonesia menyebar dengan sangat cepat dan sangat teratur. Jalur yang keempat adalah jalur kesenian. Para ulama berdakwah dengan menggunakan wayang, syair, hikayat, hingga kaligrafi. Dari situlah para masyarakat Indonesia lebih bisa menerima ajaran Islam tanpa mereka merasa dipaksakan. Jalur yang kelima adalah jalur politik.
Ketika para raja-raja di Nusantara memeluk ajaran Islam, otomatis rakyatnya akan memeluk ajaran Islam juga. Dari situlah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Kerajaan Demak. Jalur yang terakhir adalah jalur tasawuf. Para sufi berdakwah dengan cara yang lembut, baik, dan menyesuaikan dengan budaya lokal, sehingga masyarakat merasa nyaman dan ajaran Islam cepat diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Siapakah beliau? Sultan Malik As-Saleh adalah raja pertama di Kerajaan Pasai. Beliau dianggap sebagai pelopor awal penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Aceh. Perannya dalam penyebaran agama Islam adalah menjadikan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, mendukung dan mendorong perdagangan internasional, serta membuka pendidikan agama dan menjadikan Pasai sebagai pusat pendidikan agama. Hal ini dapat dibuktikan melalui catatan dari Musafir Maroko yang menyebutkan bahwa Pasai adalah kerajaan Islam di Indonesia yang sangat maju. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu kan bagaimana sejarah peradaban Islam di Indonesia. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Dadah. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe semuanya.